Neira menyanggupi seraya melihat dua orang itu pergi berlalu meninggalkan rumah. Mereka pergi mengendarai motor tua milik Kirusman. Apa ini kerjaan Sabto, Ki? Tanya Akitoha yang duduk di depan memegang kemudi. Ah, kamu ngomong apa? Aku gak kedengeran. Udah jalan aja, nanti ngobrolnya. Teriak Kirusman dari belakang. Mereka sudah tahu kemana harus mencari Yusuf. Motor pun melaju semakin kencang menerjang gelapnya malam. 1 jam berlalu, masih belum sampai. 2 jam berlalu, masih setengah jalan. 3 jam berlalu, akhirnya mereka melihat jalan hutan itu. Kirusman dan Akitoha turun dari motor dan mereka langsung berlari masuk ke dalam hutan. Apa ini kerjaan Sabto, Ki? Tanya Akitoha kembali. Sepertinya kamu masih belum tahu Sabto. Dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Akitoha tak percaya. 7 tahun lalu bersama para gadis itu, ia dibunuh sebagai gantinya. Mereka memperbudak orang baru dan hidup berdampingan dengan gadis itu menggantikan Sabto yang mati. Orang yang menahanmu di gubuk itu pun Sabto yang baru. Cerita Kirusman. Jadi selama ini, lalu bagaimana dengan keluarganya? Menurutmu, dia hanya punya anak perempuan satu-satunya yang sedang sekarat. Apa kau pikir bisa bertahan selama 7 tahun sendirian? Akitoha tertunduk lemas. Ia tahu Sabto bersalah karena ikut terlibat, namun ia merasa iba dengan apa yang sudah menimpa sahabatnya itu. Mereka berjalan menyusuri hutan, sepi dan sunyi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu di mana semua yang tertidur di siang hari, waktunya bangun. Suara itu, gumam Akitoha. Suara tawa seorang wanita semakin keras menusuk telinganya, berganti dengan suara tangisan, dan berganti lagi dengan suara tawa, membuat telinganya semakin kesakitan. Jangan dihiraukan, pelan Kitoha, yang dijawab anggukan oleh Akitoha. Lama mereka masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di rumah tua itu. Gelap, tidak ada seorang pun di situ. Mereka berdua masuk. Akitoha tak kuasa menahan bau busuk yang langsung tercium dari ruang tamu. Tulang belulang berserakan menambah kengerian tempat ini. Sepertinya tempat ini memang tak terjamah oleh manusia. Tak pernah ada yang masuk atau menemukan mayat-mayat ini. Mereka membawa gadis itu dan Yusuf ke alam mereka. Harusnya aku datang lebih cepat. Anak itu lemah. Dari semenjak kecil dia sangat lemah. Ibunya saat ini pasti sangat cemas. Kirusman terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Tak ada pilihan lain. Sekarang kita tunggu di sini sampai besok malam. Mereka berdua berjaga di luar menunggu bulan purnama, berharap kedua anak itu bisa selamat. Malam yang ditunggu pun telah datang. Mereka bersiap pergi dari rumah itu dan bersembunyi di balik pohon besar. Tepat pukul 11 malam, muncul cahaya keluar dari rumah itu. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, tiba-tiba sesosok wanita bergaun putih melintas di depan mereka. Dia berbalik, wajahnya hancur dan lehernya hampir putus.
Dia melirik Akitoha dan dia terbang ke arah rumah besar itu. "Ayo, ikutin dia," ajak Kirusman. Akitoha mengikuti dari belakang. Dilihat dari jendela, ada Sabto dan Aini yang terduduk di kursi. Hanya mereka dua, tak ada Yusuf ataupun makhluk itu. Mata Aini terpejam. Namun, Kirusman tak dilihatnya cucunya itu. "Aku tak bisa melihat apapun. Energi di sini terlalu kuat. Ilmuku masih belum mampu menembusnya. Aku terlalu takabur." Kirusman terlihat putus asa. Ia sadar datang ke sini dalam keadaan penuh amarah dengan persiapan yang kurang. Keputusan yang sangat bodoh. Mereka berdua seperti tikus yang sedang menyaksikan pertunjukan di balik panggung, mengendap tanpa sepengetahuan para pelakon. Dilihatnya Sabto komat kamit sambil duduk menghadap Aini. Dalam sekejap mata, makhluk itu muncul. Tidak satu, tapi dua. Matanya merah menyala. "Mbak Putri dan suaminya," bisik Akitoha kepada Kirusman. Kirusman hanya diam tak bersuara. Ritual yang sama terulang kembali. Akitoha yang sudah tak tahan ingin masuk ke dalam rumah, namun tangannya ditarik oleh Kirusman. "Ini bukan tandinganku, apalagi kamu. Nyawa gadis itu memang sudah ditakdirkan tak bisa selamat. Namun cucuku masih bisa kembali. Kita tunggu di sini sampai aku bisa melihat keadaan cucuku." Kirusman masih mencengkram tangan Toha dengan erat. Makhluk itu menghampiri Aini, membelai lembut rambutnya. Cerot! Darah keluar deras saat kuku yang tajam itu meropek lehernya. Dihisap darah Aini, gadis yang malang itu sampai habis tak tersisa. Wajah cantiknya rusak tak terbentuk, mual dan ngeri bagi siapapun yang menyaksikan. Aini kini hanya tinggal sebuah nama yang nantinya akan menjadi sebuah cerita. Lama mereka berdiri di balik jendela, hingga akhirnya hal yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Perlahan makhluk itu berubah, kembali ke wujud aslinya, suami Mbah Putri. Ia tertawa dengan keras seakan kemenangan, namun tidak dengan yang satunya. Dia masih berwujud seperti iblis itu. Mbah Putri tidak berubah, suaminya tersenyum melihat ke arah iblis itu. Dengan cepat, kilat iblis itu mengangkat tubuh sang suami dan membantingkannya ke atas dan ke bawah berulang kali hingga tubuhnya hancur tak terbentuk. Dia mati untuk yang kesekian kalinya. Sabto yang menyaksikan itu tak luput dari serangannya. Wajahnya hancur dibenturkan ke meja kayu di depannya. Dia mati dan tubuhnya seketika berubah Ibu Nuri. Akitoha pun kebingungan. Iblis itu tertawa terbahak-bahak seolah dialah pemenangnya yang sebenarnya. Dan perlahan iblis itu mulai berubah wujud. Iblis itu mulai berubah wujud menjadi seorang wanita berambut panjang terurai. Dia bukan Mbah Putri. Dia bukan Mbah Putri. Akitoha tak mampu menyebut namanya. Andini, ucap Kirusman. Akitoha ambruk. Entah kekuatan apa yang membuat ia tak sadarkan diri dan jatuh begitu tak berdaya. Yah, Andini masih hidup. Dia bersemayam di tubuh iblis itu. Mbah Putri. Dia mati terbunuh. Mbah Putri telah mati dibunuh suaminya sendiri.
7 tahun lalu, tepat ketika suara jeritan itu terdengar oleh Sabto dan Toha. Andini bukanlah gadis yang sama. Hidup dengan iblis membuatnya berubah menyerupai wujud mereka. Bahkan adik yang saat ia sayangi tak pernah lagi ada di benaknya. Nyawa adiknya ia rela korbankan untuk menghirup udara kebebasan. Namun ia tak pernah menyadari iblis tetaplah iblis apapun bentuknya. Kalau kau cium cucumu kembali, kalau kau ingin cucumu kembali, jangan pernah ganggu aku dan jangan pernah muncul di hadapanku. Andini ke arah Ki Rusman dan bernegosiasi melalui tatapannya. Ki Rusman mengangguk setuju. Dia tahu kekuatannya cukup untuk melawan iblis itu. Temukan dia di antara batu di bawah pohon pinus. Dan Andini pun menghilang setelah memberitahu informasi. Tak butuh waktu lama, Ki Rusman bergegas meninggalkan tempat itu. Ia seret Akitoha yang masih belum sadarkan diri. Dilaluinya hutan yang gelap itu dengan harapan cucunya bisa kembali pulang. Lama ia berjalan. Di setiap sela batu, ia cari Yusuf. Tak kunjung ditemukan. Dia cari lagi dan lagi, sampai dia tiba di tepi jalan hutan, tepat di mana ia memarkirkan motornya. Mentari mulai terbit dari ufuk timur. Akitoha mulai tersadar. Ia lihat Ki Rusman yang mulai kelelahan. Akitoha memanggilnya, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Berkali-kali ia berusaha, tetap tak bisa. Ki Rusman tertunduk lesu. Sudah, jangan paksakan. Masih syukur suaramu yang hilang bukan nyawamu, ucap sambil terus memejamkan mata. Akitoha tak bersuara lagi. Dia menangis dalam diam. Menit berlalu, ia membangunkan Ki Rusman, menuju ke arah bebatuan di belakang pohon pinus. Di sana terbaring Yusuf dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Setengah tubuhnya telanjang dengan luka lebam di seluruh tubuhnya. Ki Rusman tak kuasa menahan tangis. Dipeluklah cucu kesayangannya itu dengan erat. Motor yang mereka parkir di pinggir hutan langsung dinyalakan. Kini Ki Rusman yang membawa motor itu. Yusuf yang masih tak sadarkan diri didudukan di tengah antara ia dan Akitoha. Motor pun melaju dengan kecepatan tinggi. Yusuf setengah membuka mata. Ia lihat para gadis itu berdiri berjejer menyaksikan kepergian mereka. Perlahan ia pejamkan mata lagi hingga gelap dan sepi. Setibanya di rumah Nek Ira, di sana sudah ada orang tua Yusuf serta Laila yang menunggu kedatangan mereka bertiga. Ibu Yusuf menjerit sejadi-jadinya tatkala ia melihat anak semata wayangnya tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia peluk dengan erat. Pak Imam, ayah Yusuf bertanya kepada ayah mertuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ki Rusman memilih diam dan meminta Yusuf segera dibawa ke dalam rumah. Di sana, Nek Ira melihat adiknya itu dengan tatapan kosong seolah adiknya tak berada di sini. Akitoha masuk ke dalam dan menguncinya rapat-rapat. Perlahan Yusuf mulai tersadar dari tidur panjangnya. Dia lihat ibu dan ayahnya di sana. Yusuf menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya selain tangisan itu. Seolah ia telah kembali dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Mei 2019. Om, ada korek? Tanya anak SMA itu tanpa basa-basi kepada seorang laki-laki yang duduk di halte bus. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kembali memainkan ponselnya.
membuka menu yang sama berulang kali sampai ia melihat ada notifikasi masuk. Pesan dari Facebook. Cup, ini aku Budi, masih ingat Kak? Dia lihat profilnya. Benar, itu adalah Budi teman SMA-nya dulu yang sempat pindah lagi saat mereka menginjak kelas 3. Aku boleh minta nomor WA-mu? Ada yang harus aku sampaikan. Budi menyisipkan emotion yang sangat banyak, seakan ingin menunjukkan rasa bahagianya. Yusuf memberikan nomor WA dia dan selang beberapa menit Budi menelpon. Assalamualaikum Cup, apa kabar kamu? Waalaikumsalam Bud, aku baik Bud. Kamu gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Aku ada kabar nih. Bulan depan, tanggal 10, aku akan menikah. Kamu datang ya? Oh alah, selamat ya Bud. Siapa gadis yang katarak itu? Sialan kamu. Kalau aku kasih tahu pasti nggak akan percaya. Aku baru ketemu sama dia 3 tahun yang lalu. Siapa Bud? Nanti aku kirim undangannya lewat WA. Hahaha. Sudah dulu ya Cup, calonku sebentar lagi mau datang ke rumah. Ini aku lagi di jalan bawa mobil, nanti aku telepon lagi. Selang beberapa menit pesan WA masuk dari Budi. Perlahan Yusuf membuka. Dia lihat nama di undangan itu. Aini dan Budi. Yusuf diam. Ia lihat foto wanita itu dari undangan yang dikirimkan Budi. Dilihat dari sorot matanya, itu bukan Aini. Yusuf diam. Dia tak bergeming, seolah ia sudah bisa menebaknya. Tak lama, mobil sedan berhenti di depannya. Ayo naik, ajak wanita di dalam mobil itu. Yusuf duduk di kursi penumpang. Ia lihat perempuan cantik itu. Ada yang ingin ia sampaikan. Namun, sebelum Yusuf membuka suara, ia berkata, WA grup alumni SMA sedang ramai. Apa Budi gak pernah dengar kabar? Dia gak punya teman selain kamu dan gadis itu. Gimana dia bisa gak tahu Budi dia menikah dengan Aini kan? Yusuf lihat perempuan yang tak lain adalah istrinya yaitu Laila. Ia tersenyum. Mobil sedan itu berlalu meninggalkan halte bus di depan SMA tempat Yusuf bersekolah dahulu, dan meninggalkan bayangan seorang gadis cantik yang tersenyum memandang kawan lamanya dari kejauhan.